Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, buka Alkitab kita. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Sekali lagi, Ayub 1 ayat 6 sampai 12 dan pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dan kita akan membacakan dari pasal 1 ayat 6 sampai 12. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita bergantian, saya ayat yang pertama dan dilanjutkan oleh jemaat Tuhan dan seterusnya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis, jemaat Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Sama-sama di ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita lanjutkan saja pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Masih bergantian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat yang ke-7 sama-sama, 3 ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, judul firman Tuhan kepada kita pada saat pagi hari ini, dasar keyakinan digoncang. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dasar keyakinan kita adalah Tuhan. Sekali lagi, dasar keyakinan kita adalah Tuhan. Keyakinan kita dibentuk melalui firman-Nya. Keyakinan kita dibentuk melalui firman-Nya. Itu berarti bahwa firman Tuhanlah yang memberikan iman kepada kita. Katakan amin. Untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan yang benar, yakni Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus, dan Ia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu. Makanya Alkitab mencatat di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul daripada pendengaran,
tidak percaya lagi kepada kekuasaan Tuhan. Karena dasar keyakinan kita dibentuk apa kata orang, bukan apa kata firman. Tetapi kalau iman kita dibentuk oleh firman Tuhan, maka dasar keyakinan kita tetap kuat dan kokoh. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan hidup, iman kita, dasar keyakinan kita tidak bisa digoncangkan dengan keadaan yang tidak kita harapkan. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, hendaklah iman kita benar-benar didasari oleh firman Tuhan. Setialah mendengarkan firman, setialah baca Alkitab, karena dari situlah iman saudara dibentuk. Dari situlah iman saudara kuat. Dari situlah iman saudara kokoh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita belajar dari kisah Ayub. Ia adalah seorang yang saleh. Ia adalah seorang yang jujur. Ia adalah seorang yang takut akan Allah. Dan Alkitab mencatat dia menjauhi kejahatan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Ayub bisa memiliki kehidupan seperti itu. Karena Ayub mempunyai dasar keyakinan, yaitu Tuhan. Katakan amin. Makanya dia menjauhi kejahatan. Dia menunjukkan kehidupan yang benar. Karena dasar keyakinannya yaitu Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara? Dasar keyakinannya adalah Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, bahkan menjauhi kejahatan, kehidupan yang demikian iblis tidak menyukainya. Sebab iblis tidak menyukai kejujuran, kesalehan, takut akan Allah. Iblis tidak menyukai kalau kita menjauhi kejahatan. Karena itulah iblis menghadap Allah untuk mendakwa Ayub di hadapan Allah, seperti yang sudah kita baca, agar Ayub berdosa kepada Tuhan, agar Ayub tidak lagi hidup sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang takut akan Allah, bahkan dia menjauhi kejahatan. Ini adalah tujuan daripada iblis, dia menghadap Allah. Agar Ayub tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan mempelajari lebih dalam lagi kekasih Tuhan. Dasar keyakinan Ayub digoncang. Digoncang oleh apa? Yang pertama, digoncang oleh masalah kehilangan. Ayub 1, 14-18. Perhatikan Alkitab saudara. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga datang memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyebur unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Di ayat yang ke-18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Digoncang oleh masalah kehilangan, oleh kehilangan harta benda, oleh kehilangan pekerjaan-pekerjaannya, bahkan kehilangan anak-anaknya dalam 1 hari. Tahukah jemaat Tuhan, secara tiba-tiba seluruh hidup Ayub hancur berantakan karena kejadian yang demikian. Dasar keyakinan daripada Ayub digoncang oleh perampasan, digoncang oleh kehilangan, digoncang oleh kebakaran, dan digoncang oleh kematian anak-anaknya. Ayub runtuh secara fisik dan emosi. Dia tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Dia tidak tahu hidup dapat menjadi demikian menderitanya. Kehilangan, kematian, dan kekecewaan dapat menjadi sesuatu hal yang berat bagi Ayub. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, apa yang dibuat oleh Ayub? Ayub jatuh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ayub tersungkur di hadapan Tuhan. Ayub tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Sedikit pun imannya tidak tergoncang. Karena memang dasar keyakinannya yaitu Tuhan. Sekalipun masalahnya datang tiba-tiba, harta bendanya hilang, dirampas, bahkan yang lebih ngeri, anak-anaknya mati. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika kita mengalami berbagai rintangan, cobaan, persoalan hidup, yang pertama yang perlu kita lakukan, datang kepada Tuhan. Jangan kita mengeluh, jangan kita menggerutu, bahkan menyalahkan Tuhan. Lihat kisah daripada Ayub. Dalam 1 hari semuanya habis lenyap. Okelah, harta bendanya tidak masalah. Tetapi anaknya yang dikasihinya mati dalam 1 hari itu juga. Bagaimana perasaan kita ketika hal itu terjadi dalam hidup kita? Apa reaksi kita ketika hal itu terjadi dalam hidup kita? Perhatikan kisah Ayub ini. Ketika hal itu terjadi dalam hidupnya, ia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Apakah dia bersedih? Tentulah dia bersedih. Makanya ketika dia mendengar itu, dia menggoyahkan pakaiannya. Ia berduka. Tapi ia tidak mengutuk Allahnya. Kesedihannya dilampiaskannya di hadirat
Dan itulah yang diyakininya. Makanya jangan satu-satu yang dibuat dia tersungkur, dia jatuh di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat dia tidak berdosa melalui bibirnya, ucapannya. Langkah awal dia tersungkur kepada Tuhan. Katakan amin. Makanya Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, tentunya tanpa kita undang, masalah itu datang setiap harinya. Kita tidak bisa berkata masalah tidak boleh datang menerpa kehidupan saya. Selagi kita masih hidup di dunia ini, masalah akan terus datang silih berganti. Tetapi yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah reaksi kita dalam menghadapi masalah tersebut? Apakah kita semakin dekat kepada Tuhan karena masalah itu, atau kita semakin jauh dari hadapan Tuhan? Tantangan pasti ada, masalah pasti ada, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dalam pendidikan kita. Pasti ada, kekasih Tuhan. Tapi perhatikan reaksi saudara awal datang masalah itu. Apakah saudara datang kepada Tuhan dan menyerahkan di bawah kaki Tuhan? Kalau saudara mengawalinya dengan demikian, itu artinya saudara mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kita sadar kita terbatas. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, Ayub adalah seorang pribadi yang luar biasa, di mana ia kehilangan keluarganya, ternaknya, para pelayannya, dan bahkan anak-anaknya dalam satu hari. Benar-benar hari itu adalah hari yang sangat buruk baginya. Bagaimana kira-kira reaksi kita ketika hal yang demikian terjadi dalam hidup kita? Apakah kita marah? Apakah kita putus asa? Mungkin banyak cerita kita. Periksalah bagaimana kisah Ayub dalam Ayub 1, 21-22. Perhatikan Alkitab saudara. Ayub 1, 21-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dikatakan di ayat ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kekasih Tuhan, di ayat yang sudah kita baca, Ayub menggoyahkan pakaiannya dalam kesedihannya. Namun kemudian ia memuji Tuhan. Hal ini mungkin sepertinya tidak realistis, ya, tetapi Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayub memahami, jemaat Tuhan, ya, satu hal yang sangat penting. Semua yang ia miliki, setiap harta benda, setiap berkat datangnya dari Tuhan. Makanya perhatikan di ayat yang ke-21 bagian B-nya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak masalah bagi Ayub, segala hak miliknya diambil. Bahkan anak-anak yang dikasihinya juga meninggalkan dia, mati begitu saja. Karena inilah yang menguatkan hatinya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak
kehilangan keselamatan jiwa. Karena kalau kita kehilangan keselamatan jiwa, maka itu akan membahayakan hidup kita. Tidak masalah harta benda hilang, dirampas, anak-anak kita mungkin meninggal, mati begitu saja, tapi pengharapan kita tidak boleh hilang. Iman kita kepada Tuhan tidak boleh hilang. Keselamatan kita tidak boleh hilang. Dan inilah yang dialami oleh Ayub. Sekalipun tantangan yang dihadapinya dalam satu hari, sungguh-sungguh kalau pandangan kita, sudut pemandangan manusia, itu terlalu berat. Dalam satu hari, semua miliknya lenyap, bahkan anak-anaknya mati. Ini jadi pelajaran bagi kita. Kadang masih masalah kita, masalah sepele, tetapi kita besar-besarkan. Bahkan kita berkata, di manakah Tuhan itu? Saya setiap hari berdoa, beribadah, tetapi toh juga masalah terus-menerus datang melanda hidup saya. Lihatlah kehidupan Ayub, saudara. Nanti sampainya di rumah, saudara baca kisah Ayub, bagaimana dia mengalami penderitaannya. Alkitab mencatat dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itulah kehidupan Ayub, kekasih Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki kehidupan yang demikian. Ketika ada hal-hal yang tidak kita harapkan itu yang datang kepada kita, itu yang jadi dalam hidup kita, mulailah saudara tersyukur di hadapan Tuhan. Mulailah saudara bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Maka saya percaya, terima kasih, ada kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yang penting saudara kekasih, jangan sampai hilang keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan sampai hilang keselamatan kita karena kita mungkin kecewa meninggalkan Tuhan. Ini jadi pelajaran bagi kita, kekasih Tuhan. Jangan biarkan perasaan kita yang mungkin berkata, Tuhan sudah meninggalkan engkau. Tuhan itu tidak adil. Terlalu berat masalahmu. Tidak ada yang peduli dengan engkau. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jangan ikuti apa kata perasaan, apa kata orang, apa kata pikiran kita, manusiawi kita. Ikutilah apa kata firman Tuhan. Makanya dari awal pendahuluan daripada kebenaran ini yang sudah saya sampaikan kepada saudara, bahwa dasar keyakinan kita adalah firman Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dasar keyakinan kita, iman kita dibentuk daripada firman Tuhan, apapun yang akan terjadi ke depannya, kita tidak digoyahkan. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan tidak kejam, kekasih Tuhan. Mungkin tiba-tiba orang yang kita kasihi kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan tidak kejam. Walaupun secara pribadi kita masih ingin bersama-sama dengan Dia, Tuhan itu tetap baik bagi kita. Amin. Tuhan punya rencana
luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu jemaat Tuhan, janganlah iman saudara, dasar keyakinan saudara digoncang dengan masalah. Masalah kita kecil di hadapan Tuhan. Mari kita melihat bahwa Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, tetaplah datang di hadirat-Nya yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan mengasihi kita, bahkan menolong kita untuk melewati apapun yang kita hadapi. Buka kitab kita, Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6, perhatikan kitab saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan inilah yang kita yakini, kekasih Tuhan. Walaupun mungkin perasaan kita berkata Tuhan itu sudah meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doamu. Lihat kehidupanmu, semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin datang masalah. Dengar jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan saudara tidak akan menghadapi masalah. Tapi Tuhan menjanjikan ada jalan keluar dari persoalan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan berjanji akan menolong saudara. Tuhan berjanji akan menyertai saudara dan memampukan saudara untuk melewati setiap masalah-masalah. Katakan amin. Itulah sukacita kita di dalam Tuhan. Kita tidak hidup sendiri. Ada Tuhan beserta dengan kita. Untuk itu kekasih Tuhan, jangan dialihkan pandangan saudara dari keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Apapun bentuk masalah saudara, percaya Tuhan buka jalan. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, dasar keyakinan Ayub digoncang oleh apa? Digoncang oleh masalah penyakit. Kita buka kembali Ayub tadi saudara kekasih, kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahkannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, perhatikan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa. Haleluya kekasih Tuhan. Jemaat Tuhan, Ayub tentunya tidak senang jatuh ke dalam kesulitan. Ayub tentunya tidaklah senang jatuh dalam masalah, termasuk mengalami sakit penyakit. Apa yang diderita Ayub ini saudara terlalu berat.
seluruh tubuhnya kena buruk. Tadi kita sudah baca barusan saudara ya. Beling dari beling aja dia garuk-garuk badannya. Saking gatalnya. Kalau kulit kita hanya sekedar gigitan nyamuk, kita garuk pakai tangan, lega rasanya, betul ya? Bahkan kalau bisa kita cengkel, apalagi kalau kita sudah mengantuk berat dan datanglah nyamuk ini, gigit saudara, kesal atau tidak? Iya, Joy. Kalau dia digigit nyamuk, dia tendang-tendang ini. Dia puas kalau kita sudah tunjukkan itu nyamuk, sudah kita pukul dan mati. Baru dia tenang. Kekasih Tuhan ini bukan sekedar gigitan nyamuk. Ini borok dari atas kepalanya sampai di kakinya. Dia hanya duduk di abu. Tetapi itu pun kekasih Tuhan, Alkitab mencatat di ayat yang ke-10. Perhatikan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara. Gak apa-apa ya, saya lanjut. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak berdosa dengan semuanya itu. Bisa saja dia kecewa. Bisa saja dia putus pengharapan. Bisa saja iman keyakinannya digoncang oleh sakit penyakit yang dialaminya. Coba perhatikan di ayat yang pertama, di pasal yang pertama. Segala harta miliknya sudah habis. Anak-anaknya juga mati. Dia lebih menderita lagi karena sakit penyakit. Tetapi dari semuanya itu Alkitab mencatat dia tidak berdosa terhadap Tuhan. Sekalipun kekasih Tuhan, istrinya berkata, kutuki saja Allahmu itu dan matilah. Dalam keadaan seperti itu dia bisa marah kepada istrinya. Kalau bisa dia tendang itu istrinya. Ya toh, bukannya dia bantu, bukannya dia tolong, dihiburkan, dikasih obat. Ini sudah. Dia salahkan Ayub, dia salahkan Tuhan. Tetapi Alkitab tidak mencatat Ayub marah kepada istrinya. Bahkan dia menyampaikan kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu perkataan daripada Ayub menghadapi istrinya. Ayub tetap tabah kekasih Tuhan. Ia tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun istrinya menyuruhnya menyalahkan Tuhan. Ini luar biasa kehidupan Ayub, saudara. Sangat memberkati hidup kita, katakan amin. Dan kita melihat bahwa dasar keyakinan Ayub tidak dapat digoncangkan oleh masalah yang dia hadapi. Ini terlihat ketika istrinya menyuruh dia untuk mengkutuki Allah yang menjadi landasan hidupnya. Tetapi Ayub tidak melakukannya. Karena itu Ayub berkata kepada istrinya, apa dari kekasih Tuhan? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Haleluya, kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, seharusnya kita juga harus demikian. Biarlah kita memiliki dasar keyakinan yang teguh, sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan setan melalui orang-orang yang dipakainya, seperti istri Ayub yang dipakai oleh iblis untuk mendakwa Allah di hadapan Ayub, agar Ayub terpengaruh menyalahkan Allah, bahkan meninggalkan Allah. Bisa saja iblis memakai orang-orang yang di sekitar kita
untuk melemahkan iman kita. Untuk apa kamu berharap kepada Tuhan? Lihat kehidupanmu, lihat anak-anakmu. Engkau rajin berdoa pagi, siang, malam, setiap malamnya pergi persekutuan, pergi ibadah, tidak pernah absen. Tetapi lihat kehidupanmu. Bisa saja iblis memakai orang-orang di sekitar kita untuk melemahkan iman kita, dengan tujuan agar kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan, agar kita meninggalkan Allah dan tidak berharap kepada Allah lagi. Perhatikan bagaimana Ayub. Dia tidak menghiraukan bujukan dari istrinya, karena dasar keyakinannya kokoh. Dasar keyakinannya ialah Tuhan, bukan dasar keyakinannya dari apa yang diucapkan oleh manusia. Tidak demikian. Dia punya keyakinan yang kokoh. Sekalipun istrinya membujuk dia, kutuki saja Allahmu dan matilah. Alkitab mencatat dia tidak berdosa terhadap hal semuanya itu. Kita masih batuk pilek, ya toh? Ketong suka kesal setengah mati. Kita masih demam. Kita sudah berkata-kata yang tidak benar. Sudahlah, mati saja saya. Minggu ini batuk, minggu depan demam, minggu depan lagi badan pegal-pegal, minggu depan lagi anak sakit, masalah datang lagi, uang tidak ada lagi. Karena kita marah di dalam hati kita. Oh, Tuhan ini tidak adil. Kita lihat lagi sikap suami kita. Kita lihat lagi tingkah laku istri kita. Kenapa Tuhan kasih jodoh yang demikian? Bukan Tuhan kasih jodoh demikian, memang itu pilihan saudara. Dari awal kan saudara pasti kenal siapa dia, ya toh? Karakternya bagaimana. Makanya jangan buru-buru kalau sudah ada yang lamar, perhatikan dulu tingkah lakunya, karakternya. Jangan sudah menikah baru saudara kaget. Ya ampun, astaga, salah. Saya memilih Tuhan ini memang, kasih jodoh beta begini nih. Tuhan ini tidak adil. Lihat tetangga, suaminya baik-baik, dia punya istri, gagal baru. Bepu ini melihat bepu suami, aduh, pusing setengah mati. Saudaraku, jangan ada di dalam hati kita demikian. Jangan ada keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita. Mengeluh itu bukan jalan keluar, itu menambah beban masalah saudara. Sampai kapan ini penyakit ketemu susah setengah mati dia datang lagi. Perhatikan kisah Ayub. Kambingnya, dombanya, apalagi? Apa? Ya itu sudah ternak itu. Anaknya, pegawai-pegawainya mati. Tubuhnya juga kena borok. Itu gatal setengah mati. Iya saudara. Tetapi dalam semuanya itu, dia tidak mengkutuk Allahnya. Dia tidak berkata, Tuhan ini terlalu kejam. Saya yakin penuh kepada Tuhan. Saya tidak pernah berbuat salah. Saya orang jujur, saya orang saleh. Dengar baik, kekasih Tuhan, ini jadi pelajaran bagi kita. Sakit penyakit bukan daripada Tuhan. Apa yang dialami oleh Ayub ini karena seizin daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi izin kepada iblis, iblis tidak bisa menguasai seluruh kehidupan daripada Ayub.
semuanya itu terjadi atau seizin daripada Tuhan untuk menunjukkan kepada iblis bahwa memang benar-benar apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada iblis pada waktu iblis menghadap Tuhan, bahwasanya Ayub itu orang jujur, orang saleh, ya takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Itu dia kekasih Tuhan. Dari semuanya itu supaya Ayub benar-benar melihat kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sakit, penyakit, masalah, itu bukan dari Tuhan. Tapi mungkin itu dari kelalaian kita, dari pelanggaran kita, atau seperti yang dialami oleh Ayub itu karena seizin daripada Tuhan, agar kita mengalami kuasa Tuhan, agar kita mengenal lebih dalam lagi pribadinya Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dijadikan Tuhan untuk baik kepada kita. Artinya ada tantangan, ada masalah, ada sakit, penyakit. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, membuat kita semakin dekat-dekat kepada Tuhan. Jangan gara-gara masalah penyakit kita menjauh daripada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Tidak demikian. Tapi biarlah kita, saudara kekasih, ketika kita menghadapi masalah, kita semakin dekat-dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap orang memerlukan dorongan semangat, terutama bila mereka sedang sakit. Pastinya kita sudah punya pengalaman demikian ketika kita sakit. Kerinduan kita apabila orang datang menguatkan, meneguhkan, mendoakan kita. Dan inilah yang dialami oleh Ayub ketika dia mengalami sakit penyakit. Dan beberapa temannya datang untuk menghibur dia. Tetapi saudara kekasih, di kisah ceritanya ini ternyata malah membuat masalahnya terasa lebih berat. Karena orang-orang yang datang menghibur Ayub ini tidak menyatakan hal yang benar. Sehingga Ayub mendengarkan teman-temannya itu bagaimana masukan mereka, tetapi Ayub mengejek kembali teman-temannya. Karena apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lontarkan kata-kata kepada Ayub untuk tujuan menghibur dia, tetapi dari kata-kata mereka itu tidaklah mereka perkatakan hal-hal yang benar. Maka Ayub menyadarinya dan dia mengejek teman-temannya. Jadi kekasih Tuhan, memang ketika kita bercerita kepada orang tentang masalah kita, tentang persoalan hidup kita, sakit penyakit kita, ada memang orang-orang yang mendukung kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, dan ada juga orang yang mempersalahkan kita mungkinnya, atau mempersalahkan orang-orang di sekeliling kita. Untuk itu jemaat Tuhan, setiap kita, biarlah kita lebih menceritakan masalah kita ya kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan mungkin kepada orang yang lebih rohani. Atau kepada pemimpin saudara. Karena pastinya mereka akan menguatkan saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menceritakan segala sesuatu kepada semua orang yang mungkin ya mereka tidak mengerti kebenaran firman, bisa saja ya perkataan mereka melemahkan iman kita. Bisa saja membuat hati kita semakin menjauh daripada Tuhan. Bahkan mungkin mereka kasih solusi-solusi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Mereka akan berkata, sudahlah, terlalu capek kamu dengan masalahmu. Ada seorang bapak tua di sana, cepat, kilat, hari ini juga selesai masalahmu. Iya, itu bukan menambah, itu bukan mengurangi
tidak benar. Dengan maksud agar Ayub berdosa di hadapan Tuhan. Dan memang ini benar-benar jadi pelajaran bagi kita juga jemaat Tuhan. Ya, kalau seseorang bercerita kepada kita, memberitahukan sesuatu kepada kita, biarlah kita bisa menjaga rahasia orang tersebut. Kalau memang kita punya tujuan untuk menegur seseorang itu, perhatikan waktu dan tempatnya. Karena saudara kekasih, nasihat dan teguran kita itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Itu seperti sahabat-sahabat Ayub. Tujuannya mereka memang menghibur Ayub, tetapi daripada ucapan mereka untuk meneguhkan Ayub, semua yang mereka katakan tidak ada yang benarnya. Untuk itu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, lebih baik kita menceritakan masalah kita kepada Tuhan. Ceritakan masalah saudara kepada pendeta saudara. Pastinya mereka akan menguatkan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga masalah kita bisa teratasi. Jangan iman kita tergoncang. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit. Jangan iman saudara tergoncang. Mungkin saudara sudah berdoa bulan ini, sudah berdoa bulan depan. Bahkan mungkin sudah bertahun-tahun sakit penyakit saudara. Jangan putus asa. Karena kita percaya Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan mampu menyembuhkan kita. Tugas kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Kita tetap beriman kepadanya. Agar semua janji-janjinya itu digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi kalau datang sakit penyakit itu bukan dari Tuhan, saudara. Ayub ini datang sakit penyakitnya semuanya habis karena seizin daripada Tuhan. Iblis tidak ada kuasanya dalam hidup saudara. Tapi dia bisa berkuasa kalau kita membuka celah. Ini Ayub tidak ada celahnya untuk bisa iblis masuk. Makanya dia menghadap Tuhan dan berkata, jamalah dia. Dia tidak meninggalkan engkau karena segala sesuatu sudah engkau pagari. Membuktikan bahwa Ayub benar-benar hidup saleh dan takut akan Tuhan. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dan puji Tuhan, dia tidak berdosa dalam mulutnya, dalam bibirnya, ucapannya. Dia tidak mengutuk Allah. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ini kadang-kadang kita sudah tahu ini kesalahan kita, ini karena kelalaian kita, ini karena dosa pelanggaran kita. Itu pun tidak sadar-sadar. Kita masih menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, kondisi. Kitanya yang tidak berjaga-jaga, kitanya tidak yang waspada. Tetapi kita masih menyalahkan Tuhan. Ini yang Ayub. Dia tidak berdosa. Firman Tuhan mencatat dia orang saleh, takut akan Allah. Dia menjauhi kejahatan. Tidak ada satupun titik yang ditemukan bahwa dia berdosa sehingga iblis tidak punya cara untuk menghancurkan hidup Ayub. Tidak ada pintu celah untuk iblis menghancurkan hidup Ayub. Makanya dia menghadap Tuhan. Bos, kasih izin dulu. Kita lihat apakah dia masih tetap tekun beribadah, menyembah Tuhan, atau tidak. Tapi buktinya dia tidak berdosa. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu cuma Tuhan pastikan pada hari ketika kita datang masalah, penyakit, persoalan, dan lain sebagainya, datang kepada Tuhan. Tersungkur kepada Tuhan. Kalau hal itu kelalaian kita, karena dosa kita ada celah kita buka, iblis masuk. Mari kita bertobat
dan kita sadar dan andalkan kekuatan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Katakan amin. Katakan amin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang kita percayai, itu yang kita yakini. Jadi kekasih Tuhan, jangan sempat dasar keyakinan kita digoncang dengan apapun juga, dengan masalah apapun juga. Pastikan iman percaya saudara tidak bisa digoncang dengan apapun juga. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita setia mendengarkan firman Tuhan, setia mengisi hati dan pikiran kita oleh firman Tuhan, karena itulah dasar keyakinan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Apakah saudara diberkati? Apakah saudara diberkati? Tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun datang masalah, sekalipun datang tantangan, kekasih Tuhan.